Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil asfiya wal murtada wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah subhanahu wa ta'ala illa hafatil malaika wa washiyatir rahmah wa anzalatis sakinah. Al-hadis. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah di siang yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan ma'unah oleh Allah untuk senantiasa bersimpuh di hadapannya, untuk senantiasa tadarruk, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak sholawat kepadanya, al-iktsar bis sholawat. Dan juga mari kita bersama-sama menjauhi segala larangannya, menjauhi segala kemaksiatannya, agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di mimbar yang barokah ini, saya berwasiat untuk diri saya sendiri, umumnya kepada kita semua, agar senantiasa selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, saya sebagai khatib menyadarkan, menghentakkan diri saya pribadi, umumnya bagi kita semua, untuk senantiasa meninggalkan maksiat yang sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia di penghujung bulan Rabiul Awal, sedikit saya akan merefleksikan cikal bakal kronologis sirah nabawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datangnya bulan Rabiul Awal, maka umat Islam di seluruh dunia akan memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari surau-surau, musola-musola, masjid-masjid, bahkan menyentuh ke perkantoran-perkantoran, itu di mana-mana lalu berkumandang solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengeksplorasi mahabbah kita, untuk meningkatkan respek kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
merupakan ainul a'yad, induk beberapa hari besar Islam. Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dirayakan sedemikian rupa karena barokahnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzulul Quran dirayakan setiap bulan Ramadan, itu pun juga barokahnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah Ramadan, pasca Ramadan, umat Islam merayakan namanya Idul Fitri. Itu pun juga barokah dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari besar Islam itu tidak mungkin terjadi manakala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam seyogyanya selalu mengeksplorasi kebahagiaan kita atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan Muhammad, "bi fadlillahi wa bi rahmatihi," dengan fadlnya Allah, dengan anugerah Allah, dengan pemberian Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Oleh sebab itu kita tampakkan kebahagiaan kita. Apa rahmat Allah yang sangat agung itu? Apa rahmat Allah yang sangat mulia itu? Rahmat yang sangat agung adalah sesuai dengan firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat yang mulia, rahmat yang agung, rahmat yang terbesar di mata Allah Subhanahu wa taala adalah terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu rahmat yang teragung kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, manakala kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melantunkan solawat kepadanya, ada solawat julus, ada salawat qiyam. Nah, kenapa kita harus qiyam? Sebagian hukama menjelaskan ketika kita qiyam, ketika kita melantunkan salawat Nabi berdiri, sebagian ulama mengatakan bahwa ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qumu li karomatikum." Berdirilah kalian ketika ada orang-orang yang mulia. Saat bupati datang kepada kita, kita berdiri dengan hormat. Saat gubernur datang, kita berdiri dengan memberikan penghormatan. Saat presiden datang, kita memberikan penghormatan kepada kita. Apakah salah manakala kita berdiri ketika kita menyambut hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah kisah, saya membaca sebuah kitab salah satu muhaddisin al-Haramain, yaitu Sayyid Muhammad Ali al-Maliki Makkah, menceritakan sebuah kisah ayahandanya, salah satu kibaril ulama, salah satu ulama terbesar internasional, yaitu Syekh Sayyid Ali al-Maliki. Pada suatu saat Syekh Ali al-Maliki, ayahanda dari Syekh Muhammad Ali al-Maliki, berkunjung ke Al-Qud. Di Masjid Al-Qud itu
di daerah Palestina. Sesampainya di kota Palestina, Sayyid Alwi Al-Maliki itu menghadiri salah satu majlis Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah diperhatikan, ada satu orang paruh baya. Selama acara dimulai hingga akhir, orang laki-laki tersebut berdiri sampai acara usai. Lalu kemudian beliau berbisik bertanya kepada panitia, "Mohon maaf, kenapa si fulan itu berdiri? Kok tidak duduk mulai tadi?" Kemudian si panitia menjawab, "Tidak tahu, sepertinya dia itu orang aneh," katanya. "Setelah acara ini, tolong antarkan saya ke rumahnya." Saat acara usai, maka Sayyid Alwi Al-Maliki itu minta diantarkan ke rumah orang tua tadi. Kemudian diketoklah pintunya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lalu kemudian beliau dipersilahkan oleh orang tua tadi. Langsung, tidak banyak komentar, langsung beliau mengatakan, "Bapak, selama saya perhatikan saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Bapak ini berdiri tanpa bergeming hingga acara usai. Ada apa engkau melakukan itu, wahai Bapak?" Lalu kemudian orang tua tadi tersenyum, lalu menjelaskan sambil menyuguhkan kopi dan hidangan. "Sambil dimakan, Syekh, saya akan jelaskan. Dulu saya ini termasuk orang yang anti qiyam. Dulu saya ini termasuk orang yang membid'ahkan qiyam. Dulu saya termasuk orang yang mengkafirkan qiyam. Tiba-tiba pada suatu malam, saya bermimpi hadir di salah satu majlis peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah acara Maulid Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba Rasulullah SAW hadir di tempat itu. Satu persatu berdiri, didoakan oleh Rasulullah, "Ijlis." Ganti orang lagi berdiri, didoakan sama Rasulullah, "Ijlis," duduk kembali. Begitu seterusnya, sampai pada orang tua tadi. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Lakum, jangan kamu berdiri, duduk di tempat. Duduk di tempat, tidak boleh berdiri." Begitu ucapan Rasulullah selesai, dia terbangun. Saat terbangun, didapati tubuhnya itu tidak bisa bergerak apa-apa. Tubuhnya lumpuh total. Akhirnya dia berobat kemana-mana hingga ke Eropa. Secara medis, dia sudah keliling dunia untuk mengobati kelumpuhannya tadi. Sudah putus asa, dia datang kepada salah satu ulama, "Syekh, saya ini mengalami kelumpuhan." Dia bercerita bla 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 sampai dari A sampai Z. Lalu kemudian ulama mengatakan, "Tolong kamu adakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan minta ampun, minta maaf kepada Rasulullah SAW karena selama ini engkau telah mengkafirkan, membid'ahkan orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW." Lalu sesampainya di rumah, dia berazam, "Demi Allah, saya berazam, seandainya saya ini sembuh,
saya akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya selama proses mahalul qiyam saya akan berdiri dan tidak akan pernah duduk. Akhirnya nazar beliau dilaksanakan. Beliau mengadakan maulid besar-besaran, mengundang ratusan bahkan ribuan orang. Lalu kemudian tiba-tiba usai acara maulid di rumahnya, dia bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kondisinya, yaitu ada satu majlis peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian majlis itu didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah menyambutnya, berdiri didoakan oleh Rasulullah. Idris duduk. Kemudian satu persatu didoakan, berdiri, duduk, terus seperti itu. Nah, baru sampai ke orang itu, Rasulullah tersenyum, terbesit senyuman yang menuduhkan dalam hati orang tua tadi. Berdiri. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian Idris, silahkan duduk kembali. Begitu bangun, subhanallah, biidznillah, biqadarillah, tubuhnya yang lumpuh saat itu juga langsung sembuh total. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah salah satu kedahsyatan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna atau hikmah di balik cerita ini? Mari kita bersama-sama kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya toh kita tidak setuju, jangan sampai menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan orang yang berselawat dan berqiyam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna innahu huwas samiul alim.